Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi kucingnya ketika menjadi coach. Dengan pembagian peran, Rosa Safura Mahfud sebagai supervisor, Sriatin sebagai coach, dan Maratu Soliha sebagai kuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan praktik kucing dengan menggunakan alur Tirta. Perkenalkan, saya Bu Rosa dari SMP Negeri 9 Surabaya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, dan dalam praktik kucing ini saya sebagai observer. Kemudian ada Bu Sriatin dari SMP Negeri 26 Surabaya sebagai coach dan Bu Tutus dari TK Junior Activity Center sebagai kucing. Sebelum melakukan praktik kucing, saya mau bertanya ke Bu Sriatin terlebih dahulu selaku coachnya. Ya, Bu Rosa. Kompetensi apa yang akan Bu Sriatin kembangkan dalam kucing kali ini? Yang akan saya kembangkan dalam praktek kucing ini yaitu yang pertama, presensi penuh atau kehadiran penuh, mendengarkan aksi, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari ketiga kompetensi itu yang akan Ibu kembangkan ya? Ya, Bu Rosa. Oke, selanjutnya apa yang akan Bu Sri observasi? Yang pertama saya akan mencari penyebab atau kendala dari masalah yang dihadapi kucing. Yang kedua adalah menggali kemungkinan solusi atau langkah-langkah yang harus diambil kucing dalam menemukan masalah itu sendiri, Bu Rosa. Oke, baik. Jadi Ibu Sriatin mencoba membantu kucing dalam menemukan solusinya ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya untuk ketercapaiannya, apa yang akan Bu Sriatin capai dalam sesi kali ini? Yang akan saya capai dalam sesi ini yaitu membantu kucing dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi sendiri. Oke, kalau begitu, selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada Bu Sriatin dan Bu Tutus untuk melakukan praktik kucingnya. Assalamualaikum Bu Tutus. Waalaikumsalam Bu Sriatin. Bagaimana kabarnya Bu Tutus? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Mohon maaf ini saya Gak apa-apa Bu Tutus, santai aja. Tumben ya menemui saya jam sore begini. Padahal kan waktunya tidur. Iya, Bu, saya itu langsung aja. Saya ingin sekali menceritakan sesuatu tentang tugas dan pelajaran di sekolah ini yang menumpuk karena saya lagi bertugas sebagai wali kelas dan juga staf siswaan gitu. Sebelum kita lanjutkan percakapannya Bu Tutus, kira-kira apa sih tujuannya Bu Tutus untuk apa? Tujuannya ingin bercakap-cakap di sini itu. Jadi seperti ini, Bu. Tujuan yang saya inginkan dari percakapan ini jelas sekali saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, mudah-mudahan saya dapat membantu Bu Tutus untuk menemukan solusi dari masalah yang Bu Tutus alami. Ya, Bu. Jadi begini ceritanya, Bu. Pada awal semester ini saya itu mendapatkan tugas yang pertama sebagai wali kelas, ya, dan juga sekaligus menjadi staf siswaan. Tentu saja ini sangat memberatkan. Ini terjadi karena teman saya itu ada yang infeksi. Seperti itu. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaannya itu dialihkan ke saya semuanya. Seperti itu. Sehingga
Saya sebagai wali kelas itu tugas-tugasnya tertinggal. Jadi akhirnya Bu Tutus tidak menerima tugas yang diberikan oleh kepala sekolah ya? Bukannya tidak menerima ya Bu Sri. Pada awalnya sih saya sedikit menolak, namun saya tetap menerimanya. Jadi Ibu sekarang sudah menerima ya tugas tersebut. Apa yang menjadi pertimbangan Ibu menerima tugas tersebut? Ya, jadi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu saya menyadari bahwa tugas tersebut merupakan tugas yang diberikan dari atasan kepada bawahan yang harus saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya merasa dengan tugas itu artinya saya diberikan diberikan ini, Bu Sri. Saya diberikan kepercayaan seperti itu. Terus kemudian saya juga yang ketiga itu mendapatkan dukungan dari teman-teman saya dan staff dan juga teman-teman yang lain. Oh, berarti akhirnya dengan surat perintah tugas beserta dukungan dari teman-teman menurut Bu Tutus ini juga apa yang diinginkan Bu Tutus dalam memutuskan suatu hal ini? Kondisi apa yang diinginkan Bu Tutus? Jadi yang menjadi pertimbangan saya dalam memutuskan suatu hal di sini yaitu yang pertama adanya kesadaran diri bahwa sebagai bawahan harus melaksanakan tugas dari atasan. Kemudian adanya tanggung jawab bahwa sebagai guru itu hendaknya kita bisa dibulan guru. Seperti itu di sini. Jadi Bu Tutus kondisi ini bila dikaitkan dengan skala level, maka kondisi sikap Bu Tutus ini masuk level yang keberapa ya Bu Tutus? Dan gambarannya bagaimana? Jadi begini Bu Sri, kalau saya amati kondisi saya masih pada level 8. Karena saya masih ingin pekerjaan ini selesai tepat waktu dan saya fokus pada pekerjaan yang diberikan pada saya. Dengan istilah lain, saya bisa memanage waktu seperti itu Bu Sri. Jadi Ibu juga bisa ya memanage waktu selama menjalankan tugas tersebut. Jadi kendala apa yang dialami Bu Tutus? Jadi jelas sekali di sini kendala saya itu yang merasa capek dan juga saya merasa bingung. Capek dan bingung yang kayak gimana sih Bu Tutus? Jadi bingung maksudnya begini Bu Tutus. Kan pekerjaan itu harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Itu yang membuat saya bingung. Apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi hambatannya Ibu itu merasa capek, bingung. Apa untuk mengatasi hambatan itu yang harus dilakukan? Jadi saya berusaha melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu saya ingin mencobanya. Oh gitu. Jadi Ibu berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi ya Bu Tutus ya. Iya. Jadi yang Ibu lakukan untuk memanage waktu dan berkoordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan itu menjadi kunci utama ya Bu. Jadi bagaimana sekarang Ibu, perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kali ini? Saya menjadi lebih lega dan punya rencana ke depannya. Jadi Ibu tidak mempunyai pencerahan ya terhadap masalah ini. Sekarang apa komitmen Ibu agar semua rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Jadi saya memanage waktu saya dengan membuat jadwal pribadi, dengan memilih tugas yang lebih utama yang harus saya selesaikan serta berkolaborasi. Baik memilih tugas yang harus saya lakukan. Baik sekali rencana Ibu. Untuk bisa melaksanakan rencana itu perlu dukungan dari siapa Bu? Ya tentunya dari semua pihak warga sekolah, terutama kepala sekolah dan juga BK. Betul, untuk melaksanakan rencana memang perlu Bu dukungan dari semua pihak agar bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin.
Jadi dari sesi kali ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Jadi ya itu yang bisa saya simpulkan. Satu, saya bisa bermain satu dan juga berkolaborasi serta koordinasi semua bisa. Jadi sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana juga perkembangannya nanti kalau begitu sudah menerapkan dari apa rencana aksi tersebut ya begitu ya. Lain kali saya juga ingin mengetahui perkembangan selanjutnya. Ya baik Bu, tapi nanti akan saya diskusikan lagi Bu. Ya, saya juga senang atas sharing kali ini Bu, dan karena ada waktu yang sekarang sudah mendesak mau sholat asar Bu, saya ingin mengakhiri percakapan kali ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang mengecewakan. Ya Bu, saya terima kasih sekali karena Bu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memperbincangkan semua permasalahan. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama begitu. Assalamualaikum. Oke Bu Sri dan Bu Tutus, tadi saya sudah mendengarkan percakapan praktik kucing yang dilakukan oleh Bu Sriatin dan Bu Tutus. Baik, boleh ya Bu ya saya lakukan penilaiannya? Boleh. Oke, saya akan bertanya, apa saja tadi yang dilakukan oleh Bu Sriatin selaku coach dalam praktik kucing tadi? Yang sudah saya lakukan dalam praktik tadi yaitu saya sudah menggali beberapa hal dalam menemukan solusi permasalahan ini. Nah, yang kedua, saya berusaha melakukan percakapan dengan menggunakan alkitab. Oke, jadi Ibu sudah menggali potensi dari coach ya Bu? Dari hasil pengamatan saya tadi, kalimat yang digunakan dalam percakapan bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin digali oleh coach, dari kucing. Serta Bu Sriatin juga sudah menggunakan prinsip coach, yaitu adanya kemitraan antara coach dan kucingnya, serta proses kreatif yang memaksimalkan potensi dari coach. Apa yang Ibu kembangkan terkait dengan potensi dari hasil percakapan coach yang dilakukan tadi, Bu? Terkait dengan praktek coach tadi yang perlu saya kembangkan di sini adalah berupa pengajuan pertanyaan yang berbobot, Rosa. Karena dalam percakapan tadi saya merasa masih ada kekurangannya. Karena apa? Karena untuk mengajukan atau memunculkan pertanyaan berbobot itu menurut saya masih butuh banyak latihan, dan juga perlu pembiasaan supaya bisa menggali potensi coach dalam menyampaikan permasalahan dan juga solusinya. Oke. Jadi terkait dengan praktik coach tadi yang perlu dikembangkan adalah berupa pengajuan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi pertanyaan berbobot itu perlu untuk menggali potensi dari kucingnya. Demikian Bapak Ibu tentang praktik kucing yang dilakukan oleh Bu Sriatin dan Bu Tutus dengan saya selaku observernya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari praktik kucing ini, kami mohon maaf karena kami juga dalam proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian praktik kucing untuk supervisi akademik yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.